guys, I'm Mrs. Ella from Axis Education Channel. How's life? I hope you are in good condition right now. Well, in this video, we will study about regular and irregular verb. Are you eager to learn English with me? So get ready and let's get started. Guys, tahukah kalian bahwa membentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu membutuhkan kata kerja atau yang disebut dengan verb. Verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua, yaitu regular dan irregular verbs. Lalu, apa perbedaan dari regular dan irregular verbs? Regular and irregular verb memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai kata yang menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Perbedaan bentuk beraturan dan tidak beraturan antara regular dan irregular verb terlihat dari perubahan antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk mengetahuinya, kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, kita bahas tentang regular verb. Biasanya bentuk perubahan dari verb 1, verb 2, hingga verb 3 pada regular verb sudah pasti diberi imbuhan kata ed atau huruf d di belakang kosakatanya, seperti yang ada pada tabel tersebut. Sehingga itulah mengapa disebut sebagai kata kerja beraturan, karena bentuk perubahan dari verb 1, verb 2, hingga verb 3 bentuknya teratur. Berikut ini adalah beberapa cara yang harus diperhatikan dalam mengubah verb 1 menjadi verb 2 dan verb 3. Yang pertama yaitu akhiran huruf D ditambahkan pada kata kerja yang berakhiran dengan huruf E atau double E. Contoh, verb 1 yaitu kata participate, maka verb 2-nya akan berubah menjadi participated. Kemudian verb 3 juga akan berubah sama seperti verb 2 yaitu participated. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y yang didahului oleh huruf konsonan. Nah, dalam hal ini ada perubahan dari huruf Y menjadi I dan ditambahkan akhiran huruf E dan D. Contohnya, verb 1 yaitu kata study, maka verb 2 akan berubah menjadi studied. Verb 3 juga berubah menjadi kata studied. Yang ketiga, untuk kata kerja yang terdiri dari satu suku kata atau lebih dan berakhiran dengan konsonan yang didahului oleh semua huruf vokal kecuali huruf H, W, X, dan Y, maka dalam hal ini huruf akhir konsonan tersebut ditulis rangkap dan ditambahkan akhiran huruf E dan D. Contohnya, verb 1 yaitu drop, maka verb 2-nya akan berubah menjadi dropped. Verb 3 juga akan berubah menjadi dropped. Sedangkan dalam irregular verb, bentuk perubahan dari verb 1, verb 2 hingga verb 3 tidak konsisten seperti pada tabel tersebut. Verb 1 yaitu kata go, verb 2 berubah menjadi went, dan verb 3 berubah menjadi gone. Untuk informasi kalian ya guys, bahwa ketika kita ingin menceritakan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau pada masa lampau, kita bisa menggunakan kata kerja dari tenses past simple. Kata kerja pada past simple didapatkan dari verb 2. Nah, sekarang kita simak contohnya yuk. Misalnya kalian ingin menceritakan tentang kegiatan kalian di hari kemerdekaan pada tahun lalu, maka kalian bisa lihat contoh kalimat berikut ini. I celebrated Independence Day by marching in a school parade. Kata kerja yang digunakan adalah celebrated. Kata kerja celebrated merupakan verb 2 yang berawal dari bentuk verb 1 yaitu celebrate. Setelah mempelajari tentang regular dan irregular verbs, sekarang kita simak cerita teman kita yang ikut merayakan Hari Kemerdekaan di Istana Negara tahun 2022. Kalian simak dengan baik ya adik-adik. Hello friends, how did you celebrate Independence Day last year?
I had a wonderful time attending a ceremony at Istana Negara. It was super cool. Everyone was dressed in traditional clothes. Let me tell you how it all happened. To kick things off, we got to watch some great singer performances. And guess what? There were a lot of songs like Reok Ponorogo and Jaranan that summed of Indonesian and art culture. Seriously, it was a lot of fun. The big moment came when we heard the trumpets playing. That was when the flag hoisting troop marched onto the ceremonial field. We all sang Indonesia Raya together as the flag was raised. It was pretty epic. And that even ended with a truly amazing performance by Farel Prayoga. I can't even say how excited I was to be a part of the ceremony at the Istana Negara. I can't wait for the next year's event. I'm totally looking forward to it. Berdasarkan cerita teman kita tadi, banyak sekali perubahan regular dan irregular verbs dari verb 1 menjadi verb 2. Nah, sekarang agar lebih mengetahuinya, kita simak lagi dan kita lihat bagaimana teks yang terdapat pada cerita teman kita tadi. Sekarang kalian simak teks berikut ini. Teks ini adalah cerita dari teman kita yang merayakan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Dari teks ini, apakah kalian tahu mana kalimat dengan kata kerja yang mengalami perubahan dari verb 1 menjadi verb 2? Yap, benar sekali. Contohnya seperti kalimat ini. I had a wonderful time attending a ceremony at Istana Negara. Kata had adalah verb 2 dari kata have sebagai verb 1. Yang kedua, the event ended with a truly amazing performance by Farel Prayoga. Kata ended adalah verb 2 dari kata end sebagai verb 1. Ini termasuk verb ataupun kata kerja dalam regular verb karena di akhir kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf E dan D. So now we know what regular and irregular verbs is. Thanks for watching this video. Please like, comment, and share this video. And don't forget to subscribe this channel. See you in the next video, guys. Bye!